Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Yoga di channel Info Pendaki. Nah, di video kali ini gue lagi ada di satu tempat di mana para climber suka berkumpul nih. Jadi ada satu lokasi di satu titik pusat kota Jakarta yang memang memfasilitasi wall climbing. Nah, wall climbing ini uniknya, wall climbing ini adanya di indoor. Jadi kalau yang lu biasa lihat wall climbing ini ada di outdoor, nah buat lu yang pengen climbing tapi takut hitam, takut kepanasan, ini tempat yang paling cocok banget nih buat lu semuanya. Jadi pengen tahu lebih lengkapnya lagi, nah kebetulan di hari ini gua dapat kesempatan langsung bicara sama ownernya langsung, owner dari Climb On Plaza Semanggi, sama Om Bondan. Kita sapa dulu Om. Sehat Om? Alhamdulillah sehat. Nah, lagi sibuk apa nih sekarang? Biasa program-program di climbing gym sini, di Climb On juga banyak program juga, dari program edukasi yang pasti sih kita mengutamakan edukasi gitu. Itu terus berarti ya di sini ya? Aktif terus ya. Setiap hari ada di sini? Setiap hari ada ya. Oke Om, ini kan mungkin banyak teman-teman info pendaki yang belum tahu nih. Oke. Karena mayoritas kita tahunya itu wall climbing itu adanya di outdoor nih. Oke. Nah ini kan kebetulan saya dapat info dari salah satu media sosial, kemudian saya cek, ternyata ada wall climbing yang di indoor. Oke. Satu inovasi juga nih ya dari saya banyak zaman juga. Ternyata ada satu fasilitas atau satu organisasi yang menyediakan wall climbing itu di dalam ruangan. Iya, Nah, indoor tadi ya. kita perlu sounding juga nih ke teman-teman nih, Boleh. biar teman-teman semua pada tahu. Siapa tahu nanti ada yang berminat ke sini. Nah, mungkin yang pertama Om bisa jelasin nih, kira-kira apa sih yang ada di Climb On Plaza Semanggi ini? Oke, jadi Climb On Plaza Semanggi ini kan wall climbing yang ada di dalam ruangan lah ya, indoor bilangnya. Jadi kita kebetulan di dalam mall ya. Dalam mall dan tempat kita agak lebih privasi ya, jadi kalau mau masuk kita di pintunya, jadi nggak terbuka banget lah, karena Semua orang bisa nggak semua orang bisa nonton, nggak semua orang bisa foto-foto dari jauh, tapi kita harus permisi dulu masuk. Kalau mau ngambil gambar atau foto, jadi dia izin dulu gitu. Nah, jadi nggak mungkin kalau dari jauh bisa lihat, tapi kalau dia dekat dia nggak bisa, harus masuk dulu. Itu kita menjaga privasi si pemanjatnya, si customer yang ingin manjat, karena kan nggak semua orang buat nge-show. Mereka kadang-kadang dia agak malu, karena masih baru kan. Jadi grogi ya. Jadi grogi gitu ya. Betul, jadi dia kayak malu-malu, biasa kan masih baru kan, masih agak malu-malu. Ya, mungkin dia butuh privasi kan kayak gitu, banyak seperti makanya mereka untuk kenyamanan yang pasti. Kita di indoor ini karena untuk kenyamanan dulu yang awal, dan untuk nanti kita akan melatih masalah kepercayaan diri dia nanti, untuk tentang kemampuan diri dia untuk manjat. Sama instruktur yang mendampingi. Ya, kebetulan kita ada instrukturnya di sini. Jadi mereka misalkan dia mau apa nih manjatnya, saya mau olahraga, oke kita arahkan ke olahraga, dari pemanasan, dari gimana gerakan-gerakannya. Tapi kalau dia udah, kadang-kadang ada juga yang udah manjat, dia mau ngelatih lagi di sini, mau ngelatih mengasah keterampilan manjatnya. Jadi emang udah ada yang basicnya atlet ya di situ ya? Ada juga, jadi kita macam-macam ya, macam-macam kalangan gitu. Ada yang benar-benar beginner banget, yang baru-baru pengen tahu, newbie gitu. Terus ada juga yang mereka emang udah pernah manjat,
pengen ngedalamin manjat lagi, pengen mencoba hal-hal apa rute-rute yang baru. Nah, sama atlet-atlet nih, mereka uji coba simulasi tentang rute gitu biasanya. Oke, jalurnya ya. Jalurnya gitu, betul. Jadi di sini semua lapisan dan juga sama yang anak-anak juga ada gitu. Jadi bisa buat anak-anak juga nih. Ada, jadi Range usianya dari umur berapa sampai berapa? biasanya sih dari anaknya udah berani, biasanya sekitar 5 tahunan ya mulainya. Sekitar 5 tahunan, 6 tahun, yang pasti dia udah bisa lari lah. Udah ada nyali. Jangan ngerangkak, jangan masih ngerangkak terus panjat gitu. Dia udah bisa lari-larian, nah tinggal kadang-kadang anak-anak juga di rumahnya kan pada nggak bisa diem nih, pada pokoknya kayak aktif gitu ya, aktif, terlalu aktif kan ya, daripada tidak disalurin di rumah, manjat-manjat pogor, manjat pohon gitu kan. Nah di sini kita coba latih, kasih tempatnya nih mau manjat di sinilah. Gitu ya. Betul, tapi kebanyakan juga nggak semua anak yang mentalnya bagus di situ. Jadi ada juga yang di rumah nih anak cicilan katanya. Sampai sini diem, manjat diem, malu. Sampai padang manjat sedikit nangis. Nah karena apa ya? Karena dia cuma mentalnya cuma ada di rumah aja. Giliran keluar dia nggak tahu. Nah kita sini untuk melatih biar anak-anak itu biar jadi kayak diri dia lebih timbul gitu. Dari fisik mentalnya juga kita. Betul, semua dari mentalnya juga harus dilatih. Oke, untuk terkait dengan usia nih Om, kalau untuk anak-anak itu kan yang kita tahu nih, climbing itu kan olahraga yang lumayan ekstrim ya. Betul. Karena dia bermain langsung sama ketinggian. Betul. Ya kan? Nah, mengenai safety-nya gimana? Nah makanya kita kan Climbon ini kita mengedepankan edukasi. Makanya kita kan punya moto kan Climbing Education Center di sini. Jadi saya pengen yang baru pun harus tahu edukasi dari mulai basic. Karena olahraga climbing ini olahraga berisiko. Kita salah sedikit, lengah sedikit, fatal gitu ya. Makanya selalu kita ada kayak reminder terus, pengingat. Jadi sebelum manjat diingetin dulu. Ada prosedurnya gitu, ada SOP-nya yang harus itu jalan. Jadi nggak asal manjat-manjat tiba-tiba manjat gitu, nggak bisa. Terus harus ada SOP-nya seperti apa. Nah itu kita ajarin di sini dari awal. Dampingin ya. Betul, harus dampingin. Apalagi kalau masih baru pasti dampingin. Nah kalau yang udah lanjutan juga, mereka juga kita ajarin. Kadang-kadang mereka tuh lanjutan tapi dia nggak tahu juga SOP-nya. Makanya kita di sini bikin kursus namanya. Nah kebetulan kita kursusnya tuh yang mengeluarkan sertifikasinya dari Southeast Asia Federasi. Climbing ya Southeast Asia, Climbing Asia Tenggara, Federasi Asia Tenggara gitu ya. Jadi lesson itu dapat dari sana. Kebetulan instruktur di sini yang bisa mengajarkan untuk mengeluarkan lesson itu. Jadi sebagai sedikit info aja nih ya. Jadi di Indonesia kan ada satu naungan FPTI ya Om. Betul. FPTI itu kan naungannya nasional. Betul. Nah ini dapat sertifikasinya itu internasional, betul? Southeast Asia, Asia Tenggara. Ya, jadi sertifikat lebih ke Asia. lebih luas. Betul. Jadi udah dijamin legalisasinya, juga kualitasnya udah. Betul. Jadi kurikulumnya kita pakai kurikulum yang sudah ada di Asia. Jadi kalaupun nanti kita sudah selesai kursus, ya kita akan dapat license namanya. Kayak orang diving, kayak orang yang apa? Kayak diving segala macam pakai license. Semacam SIM, betul. Semacam SIM. Jadi pengakuan, lebih ke pengakuan. Jadi kalau misalkan dia ke tempat lain ada tempat manjat, itu dia bisa kasih lihat. Oh gitu. Saya sudah kursus. Berarti dia agak tempat manjat itu biasanya akan kasih pas ke dia. Oh silakan. Oh gitu. Kalau enggak, akan tanya, bisa manjat nggak? Jadi secara nggak langsung itu adalah identitas dari kualitas kita. Betul. Ya. Skill kita udah sampai mana nih? Jadi kita kalau udah dapet license, secara nggak langsung mungkin udah nggak dari dasar lagi. Iya, udah pasti udah advance, udah lanjutan. Nah, kecuali mungkin dia sudah expert dengan alat itu, silakan. Itu kan balik ke masing-masing orangnya. Jadi inovasi perkembangan alat itu di sini. Betul. Iya, kita harus update. Treatment yang memang itu terbaru dan dijamin atau dikatakan bisa lebih safety dari alat yang generasi sebelumnya. Betul. Update di sini. Ya, jadi kan memang dari kursusnya itu sendiri kita punya kurikulumnya yang memang selalu update gitu loh. Jadi kita akan menetapkannya itu yang sekarang dipakai. Nah, kalau misalkan misalkan ada katakanlah saya pengen coba climbing di sini, tapi saya nggak punya alat nih. Oke. Kira-kira gimana dari sini? Kita lengkap menyediakan fasilitas apa aja ada di sini. Kebetulan biasanya kalau nggak punya alat berarti kan masih baru nih. Kita ada penyewaan sepatu, ada penyewaan alat pengaman, safe harness, ada penyewaan yang menjaga. Jadi instrukturnya juga ada. Jadi mereka biasanya langsung ke paket, mereka baru diajarin manjat gitu. Jadi nanti ada price list berupa paket-paketnya gitu. Iya, betul. Paket, kemudian kita mau pakainya apa aja nih. Kalau misalkan saya nggak punya sepatu, selebihnya saya punya, berarti saya tinggal nyewa sepatu aja. Betul, gitu. Jadi bisa fleksibel lah ya. Ya, kita fleksibel. Nggak harus satu set semua harus pakai. Nah, gitu. Kita memang karena manjat itu kadang-kadang dia punya alat personal. Sebenarnya sepatu itu sebenarnya personal sebetulnya, cuman karena tidak punya ya karena size macam-macam kan. Jadi boleh pakai. Cuman kan
kenyamanan kan nanti kan tergantung si pemanjatnya juga gitu. Oke, kita ada 2 member yang ada di sini, member anak sama member dewasa. Nah, member anak itu kita sudah satu paket. Jadi 1 kali bayar itu untuk 8 kali pertemuan. Durasi 2 jam. Jadi anak itu di-treat benar-benar dari awal. Udah termasuk instruktur segala macam. Peralatan udah termasuk. Ya, itu untuk yang anak. Yang dewasa itu member dewasa biasanya karena dia sudah lanjutan ya, udah dewasa. Nah, dia cuma member masuk. Jadi member seharga itu seharga masuk aja selama 1 bulan. Kalau anak tadi kan cuma 8 kali. 8 kali itu jaraknya 2 bulan. Jadi hitungannya mungkin 1 bulan sekali, 1 minggu sekali di latihan. Minimal. Tapi kalau dia lebih cepat ngambil, ya cepat habis, berarti panjang lagi. Berarti per kuota ya? Iya, kalau yang anak-anak. Karena anak-anak kan nggak bisa fleksibel banget kayak orang dewasa waktunya. Apalagi dia kan belajar, paling weekend doang bisanya. Nah, kalau yang dewasa ini kadang-kadang pulang kerja manjat. Nah, makanya kalau dewasa ini kita membernya per bulan jatuhnya. Per bulan itu everyday boleh masuk. Jadi bayar sama kuotanya masih 1 bulan. Maksudnya 1 bulan itu 8 kali pertemuan. Oh enggak, itu yang anak-anak. Oh, yang anak-anak. Kalau anak-anak 2 bulan untuk 8 kali pertemuan. Kalau yang dewasa itu untuk 1 bulan aja. Oh, untuk 1 Tapi everyday boleh masuk. Oh gitu. Tuh. Jadi kalau mau setiap hari kesini boleh. Oh gitu. Boleh. Juga ya. Jadi untuk yang dewasanya agak dispesialkan kelihatannya. Iya, karena kan mereka kita lepas biasanya. Gitu. Kecuali dia bilang dia sudah ngambil member masuk, terus dia butuh instruktur, dia akan kena cas lagi. Perlu digarisbawahi. Jadi kalau untuk yang anak-anak itu 8 kali pertemuan dalam jangka waktu 2 bulan. Betul. Kemudian untuk yang dewasa itu selama 1 bulan full, itu everyday kapan aja Ya, di sini. iya, mau bolak-balik terserah. Karena anak-anak kan kalau dewasa kan dia waktunya lebih banyak. Dia bisa ngatur sendiri, mungkin kan dia bawa temennya, jadi mereka tuh bebas gitu loh. Jadi 92 tuh saya mulai menekuni manjat, terus mulai jadi dari atlet saya, basicnya dari atlet, saya ikut lomba. Jadi saya seneng banget ikut lomba gitu. Ikut lomba sampai tuh saya ikut lomba sampai ke luar negeri gitu, sampai ikut seri-seri dunia saya sempat ikut. Di Indonesia ya? Iya betul gitu. Jadi makanya saya tuh melihat di negara-negara lain tuh mereka tuh sudah terbiasa punya tempat yang seperti ini sebetulnya. Kita tuh agak ketinggalan sih sebetulnya. Cuman ya saya juga ya disitulah saya lihat kayaknya kenapa sih kita nggak bikin di Indonesia gitu. Jadi akhirnya saya juga ngelihat juga dari program-program di luar juga seperti apa. Jadi saya combine di sini yang kira-kira cocok seperti apa, terus kita pakai. Yang pasti saya utamakan di sini safety, ya, dan edukasi. Edukasi penting banget. Sebenarnya di channel ini kan basicnya kita expose tentang pegunungan nih. Jadi kenapa gua lari ke climbing? Karena ada beberapa gunung yang memang Climbing. perlu skill climbing. Betul, gitu ya, betul. Mungkin awalnya dari hill walking, kemudian do scrambling, lama-lama jadi climbing juga. Betul, ada. Sampai sekarang pun ada beberapa gunung yang memang diharuskan di dalam pendakiannya itu menggunakan skill climbing. Maka dari itu climbing ini nggak terlepas dari pendakian gunung. Betul. Selain itu juga jadi bekal buat kita juga. Betul. Ya. Ketika kita mau mendaki itu kan bukan cuma sekedar mental. Betul. Ya kan, kita harus ada skill juga, pengetahuan terkait dengan lokasi gunung seperti Betul. apa, trek pendakiannya seperti apa, literasinya seperti apa gitu kan. Jadi ini masuk dari salah satu klasifikasi pendaki gitu ya Om ya. Betul ya. Oke, dan satu lagi nih, Peralatan. lihat ada display Om. Oke. Ada armada. Oh iya, jadi kita betul. Segala macam itu Ada dijual. Jadi kita juga menyediakan peralatan manjat juga. jadi semuanya diborong di sini. Semua Tadi bisa dipakai. jadi mereka kayak one stop shopping lah. Jadi mereka bisa manjat, mereka bisa beli alat. Jadi mereka nggak usah cari-cari lagi gitu. Jadi ini ada wall climbing, ada toko outdoor di dalamnya ada fasilitas wall climbing. Betul. Jadi kita pasti terkait kan. Misalkan sepatu, saya mau beli sepatu deh, model gimana? Kita siapin seperti itu gitu. Nanti kita lihat displaynya yang memang disediakan di sini. Jadi lu semua nggak berbuang-buang waktu di hari ini marketplace saja. Ya, harganya sama kok. Sama. Pokoknya saya jamin harganya sama. Iya, harganya pokoknya kalau ada yang lebih murah kasih tau. Dan juga kita ada program selain dari yang anak-anak, dewasa, terus kita juga ada program untuk yang khusus lesson itu. Kita juga ada program rock trip namanya. Rock trip itu kita manjat ke tebing. Iya, beneran. Makanya dilatih di sini, tinggal kita aplikasi nih. Ke yang realnya. Makanya dibilang rock trip. Rock trip. Jadi climb on bikin rock trip. Enggak juga. Kita open rock trip. Open trip lah ibaratnya. Jadi siapapun bisa ikut. Malah kadang-kadang yang nggak pernah manjat pun, misalkan dia mau ikut, nggak apa-apa. Tinggal kita siapin, dia nggak punya apa, alat segala macam, kita tinggal
tinggal siapin dong sama dia alat, helm segala. Kalau helm kita wajib pakai soalnya tadi tebing kan, takutnya kena batu jatuh atau apa kan. Nah, jadi mereka bisa. Kita tahu wall climbing itu kan cuma pakai poin-poin yang simulator seperti batu gitu. Dan kita tebing jalan. Iya, jadi kita kadang-kadang nggak down mental ya. Ya, makanya bisa ngeliat papan tiba-tiba nggak tebing. makanya kadang-kadang sebelum dia latihan ke tebing biasanya mereka tuh persiapan dulu di sini. Paling enggak latihannya fisiknya agak ditingkatin. Ya jangan sampai nanti sama Honda nggak bisa manjat karena kecapean, baru main satu jalur tuh udah capek, nggak bisa manjat lagi, nonton doang jadinya kan. Jadi kita mungkin dia atletnya mungkin seminggu 2 kali latihan, jadi biar fisiknya biar stamina-nya biar oke gitu loh. Nah itu waktunya sendiri dong, itu momen-momen itu kayaknya asik banget. Saya mah tiap bulan sekali. Informasinya dapat dari mana? Dari Clermont, atau nggak DM aja ke IG kita, Instagram. Instagramnya kita lampirin. DM atau WhatsApp ke kita juga. Nanti tanya ada road trip tanggal berapa. Dan biasanya kita dibikinnya di akhir bulan, nah gitu. Gajian dong. Iya dong, biasa sekalian jalan-jalan dong. Iya betul. Ibaratnya holiday lah gitu. Dia tapi santai, tapi dia tetap dapat adrenalinnya dapat di situ. Lokasinya biasanya kemana? Kita biasanya yang deket sih di Bandung aja, di daerah Padalarang gitu kan, yang untuk tripnya. Nah kalau untuk yang khususnya, yang Southeast Asia itu kita tuh tidak mempatokkan jadwal dari kita. Justru kita fleksibel, ke customernya. Mau di hari apa, di 2 hari ini libur, mau weekend kah, 2 hari weekday, kita siapin. Inilah salah satu solusi yang buat yang punya hobi climbing, buat yang hobi-hobi yang senang adrenalin, senang ketinggian gitu ya, boleh. Memacu adrenalin. Betul. Cocok banget datang ke sini, jadi nanti bisa hubungi langsung Om Bonyanya. Terakhir nih Om, dari semua fasilitas yang ada sekarang, kemudian dari melihat dari analisa setahun ke belakang semenjak ini Climb-On ini didirikan, kira-kira ada harapan khusus nggak sih Om? Harapannya kayak gitu. Makanya kenapa saya buka juga untuk anak-anak itu, karena mereka di usia dini pun dia harus dikenalkan ini loh manjat, ini loh safety-nya. Jadi dia nggak sembarangan menggunakan manjat-manjat aja gitu. Mereka harus tahu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya regenerasi inilah akan terus banyak bibit-bibit di Indonesia untuk olahraga. Kan kita kan masuk Olimpiade nih sekarang nih, manjat tebing kan. Nah, kita masih banyak bibit atlet untuk backup yang udah seniornya gitu. Dibarengi dengan fasilitasnya. Fasilitas ada, nanti kan prestasinya jadi bagus. Ya, yang pasti kita berusaha buat mengangkat nama baik Indonesia. Iya, itu tujuannya sebetulnya. Bidang olahraga yang lain, biasanya wall climbing juga tuh bermanfaat banget lah. Iya. Jadi paradigma masyarakat itu ketika menanyakan seseorang kalau kamu pekerjaannya apa, kayaknya kurang wah gitu. Iya, kayaknya apa sih kedepannya kali gitu kan? Jadi apa ntar gitu mau masih aktif aja gitu. Ternyata enggak. Sekarang pemerintah udah mulai menyalurkan. Dia punya prestasi, punya nilai jual, dia punya banggain nama daerahnya dia atau banggain nama Indonesianya, dia akan diangkat. Bisa. Bisa banget. Apalagi yang daerah-daerah tuh lebih mungkin karena daerah tuh memang butuh. Misalkan daerah-daerah bukan ibu kota ya, misalkan kayak daerah Jawa atau mungkin Kalimantan atau provinsi lain, itu mereka butuh banget orang-orang kayak gitu. Jadi sekarang itu atlet itu bisa menjadi profesi ya. Betul. Dan bisa menjadi satu pegangan untuk sampai nanti kita tua gitu. Betul, ya. Nggak cuma sebatas pada saat kita masih aktif aja. Iya, makanya waktu itu kita juga gencarin banget undang-undang olahraga itu biar bisa masuk ke depannya gitu. Lagi dibicarakan untuk olahraga. Iya. Oke Om, ada lagi mungkin yang mau disampaikan sebelum kita pokoknya kalau mau datang ya tinggal datang aja. Yang masih lokasi kita ada di Plaza Semanggi lantai 1. Plaza Semanggi lantai 1. Kita udah siapin semua alat. Kalau tidak punya alat kita akan siapin. Yang pasti baju olahraga. Kalau tidak ada baju olahraga kita akan jual baju olahraga juga. baju. Kita tinggal silakan. Kalau memang nggak bawa, kadang-kadang juga ada orang iseng datang. Wah saya nggak baju. Dia pulang kerja. Iya. Ya udah coba dulu nggak apa-apa gitu. Silakan gitu. Ya pokoknya tinggal datang aja, nanti kita akan melayani seperti apa maunya, seperti apa mau olahraga kayak mau serius atau apa, bisa bebas di sini gitu. Ya makasih. Itu aja video kali ini, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi gabut, yang lagi kondisi lagi pandemi kayak gini, gabut pengen ada kegiatan. Gitu ya, oke, terima kasih buat semua. Jangan lupa subscribe, share dan